Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desigita Natalia Damanik dengan NIM A1E118123. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman hasil dari tugas yang telah saya buat tentang mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan. Tugas mata kuliah ini saya diampu oleh dosen yang bernama Bapak Rudi Adiaksa, SPD MPD. Nah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman hasil dari karya saya. Oke. Ini dia hasilnya teman-teman. Namanya adalah ular tangga pintar. Kenapa saya buat namanya ular tangga pintar? Karena teman-teman bisa lihat di sini ada gambar ular, ada gambar tangga. Mungkin permainan ular tangga ini permainan yang legendaris ya, semua orang memainkannya. Apalagi sekarang ular-ularan ini lagi-lagi semua orang mengenal, apalagi dengan permainan yang namanya cacing. Jadi saya terinspirasi, kayaknya seru jikalau ini menjadi bahan pembelajaran untuk mata kuliah ini gitu. Jadi saya membuat ular tangga, saya modifikasi dengan nama ular tangga pintar. Kenapa dia namanya ular tangga pintar? Karena di dalam sini ini akan ada sebuah pertanyaan. Nah, saya jelaskan ya teman-teman. Media seperti ini sangatlah efektif digunakan untuk siapa saja, baik untuk guru mata pelajaran ataupun guru BK dalam mengenalkan layanan kepada siswa. Karena kenapa? Karena jikalau siswa kita itu hanya kita kasih materi dengan buku, PowerPoint, dengan kita menulis, pasti siswa-siswa kita itu akan menjadi bosan dan tidak akan minat dalam belajar. Tetapi jikalau kita tunjukkan dengan gaya yang seperti ini, mereka akan tertantang dan mereka akan semangat dalam belajarnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana proses permainan dalam ular tangga pintar. Oke teman-teman, langsung saja saya akan menunjukkan kepada teman-teman proses permainan atau proses pembelajaran dari media yang telah saya buat. Ayo kita lihat di sini. Nah, di sini pastinya ada dadu, ini dadu. Nah, di sini ada pionir atau yang bisa kita buat untuk tempat mengetahui di mana posisinya. Nah, jadi di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 15. Nah, jadi kalau kita lempar dadunya seperti biasa ya, ini percobaannya dulu. Nah, dia ada nomor 5, berarti dia nih 1, 2, 3, 4, 5. Ada tangga nih, berarti dia naik. Nah, apakah di dalam ini ada pertanyaan? Kita buka dulu. Karena saya jelaskan juga tidak semuanya ada pertanyaan ya. Kita buka apakah di sini ada pertanyaan? Ternyata tidak ada. Jadi ini untuk orang yang pertama. Kita main lagi karena saya ada 3, kita main poin yang ketiga. Kita lempar lagi. Nomor 1 ada di sini. Nah, kita buka apakah ada pertanyaannya? Ternyata tidak ada. Jadi langsung saja kita buat di sini. Kita lempar untuk dadu yang terakhir. 5 lagi. Sini berarti naik ke sini. Nah, kita lempar sekali lagi ya. Ini cari kalau yang ada dianya tulisannya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada ular. Ternyata dia harus turun ke bawah. Kalau 6 berarti kita 2 kali putaran. Kita lempar sekali lagi. 3. 1, 2, 3. Ada sesuatu atau tidak di dalamnya? Kita akan buka. Nah, ternyata ada pertanyaan, yaitu tentang pH dikatakan netral jika terdapat pada angka. Nah, di sini kita akan di sini kan itu tadi ada pertanyaan ya teman-teman. Nah, gunanya pertanyaan itu kita berikan untuk membuat siswa kita itu mengingat lagi materi pelajaran yang sudah kita bahas minggu lalu atau mata pelajaran yang
sebelum-sebelumnya sudah kita bahas. Dengan membuat seperti ini, siswa akan tertantang bagaimana mereka akan belajar lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itulah yang dapat saya contohkan dari jenis-jenis ini. Dan sebagai guru, kita juga bisa memberikan yang namanya itu suatu hadiah atau reward kepada siswa kita yang berhasil mencapai garis finishnya. Entah itu dalam bentuk ujian, entah itu dalam bentuk hadiah berupa bentuk yang bentuk nyata, ataupun hal-hal yang lain sesuai dengan kreativitas guru-guru tersebut. Jadi sistem media seperti ini itu bisa digunakan untuk siapa aja, dan gunanya juga untuk membuat siswa semakin semangat dalam belajar. Jadi sekian presentasi dari media yang bisa saya buat. Saya harap teman-teman juga bisa menilainya atau bahkan lebih mengembangkannya lagi, menjadi lebih baik, agar kita menjadi seorang guru bisa menciptakan suasana belajar yang lebih efektif. Karena walaupun kita menjadi seorang guru, kita harus mengikuti sesuai tren siswa-siswa kita agar kita juga tidak ketinggalan zaman. Terima kasih. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana proses kerjanya dari ular tangga pintar. Sekarang saya bakal menjelaskan kepada teman-teman gimana cara pembuatan alat dan bahan daripada ular tangga pintar. Saya tunjukkan. Alat-alatnya di sini kita membutuhkan gunting, kita juga butuh pena, ada juga penggaris, kita juga butuh lem, solasi juga kita butuh, ada stabilo. Nah, dan juga kita bakal menggunakan kertas origami. Kertas origami ini gunanya untuk menempel daripada latar ular tangganya. Kita juga menggunakan namanya itu ada kertas asturo. Teman-teman bebas ya memakai kertas asturo yang gimana, yang warna seperti apa itu terserah sesuai dengan selera dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga mau, di sini saya ini untuk latar keduanya, jadi dia ada 2 bagian. Kalau teman-teman juga mau bisa menggunakan namanya itu styrofoam karena dia bisa lebih tebal gitu ya, atau enggak juga dialasin kardus, semua sesuai dengan teman-teman. Oke, kita lanjut kepada proses pembuatannya. Lihat di video selanjutnya ya. Kita akan memulai proses pembuatannya. Kita lakukan kepada pertama-tama kita mengelem daripada si kertas asturonya agar dia menempel. Kita bisa menggunakan apa ini namanya, solasi. Kita gunakan solasi untuk kita ngelem ke sisi-sisinya biar si kertas asturonya nggak lepas. Kita lakukan sampai semuanya benar-benar sama-sama merapat, lengket ya, jangan ada yang lepas satu sama lain. Untuk penempelan kertasnya kita akan lihat di video selanjutnya. Ini gunanya untuk kita buat sebagai tempat menyimpan pertanyaan. Nah, di sini ini kita lipat seperti ini dulu. Sudah kita lipat seperti ini, kita lipat lagi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, udah ada pembagiannya, kita gunting ya. Nah, jadinya dia seperti ini. Nah, di sini ini nanti akan kita tempel ke sini. Kita akan tempel ke latar ini. Nah, gunanya ini untuk menyimpan pertanyaan, dan pertanyaannya itu kita akan taruh di sini. Nah, untuk penempelannya saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Untuk warnanya juga terserah ya, sesuai dengan
kesenangan teman-teman mau warna seperti apa. Tidak ada paksaan apapun untuk pembuatan warna. Nah, kita taruh lemnya dulu, baru kita tempelkan di sini. Nah, nanti kita akan buat pertanyaannya di sini. Jadi siswa-siswa ini tidak akan mengetahui. Nah, kita akan buat sampai semuanya habis. Saya akan menyelesaikan dulu, nanti kita lanjut videonya, oke? Nah, ini nih hasilnya yang kita tempel tadi. Di sini saya membuatnya menjadi 3 baris untuk tempat permainan ular tangga. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya nanti di dalam ini kita akan buat pertanyaan-pertanyaan. Gunanya pertanyaan ini bahwasanya ini untuk menambah semangat daripada para siswa. Nah, sekarang kita akan menempelkan hal-hal penting dari permainan ini. Yang namanya ular tangga pasti ada namanya itu ular. Ini ular, yang ini ularnya saya sudah ambil gambarnya. Nanti kita akan tempel, dan juga ada yang namanya tangga untuk membuat permainan jadi lebih seru. Nah, untuk itu kita akan tempel permainannya. Untuk permainannya di sini adalah startnya dan di sana adalah finishnya. Jadi akan kita mulai menempel bagian-bagian yang perlu. Baiklah, saya akan menempel ular-ularnya dulu ya teman-teman. Saya akan menempel si tangganya. Saya akan menempel si tangganya di sini. Jadi kalau dianya berada di nomor 5, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, dia bisa langsung naik ke sini karena ada tangga yang membantunya. Kita akan buat si ular. Kita akan membuat si ularnya di tempat yang membuat permainan semakin seru. Nah, kita akan buat di sini. Karena ini udah tinggi nih, udah mau finish. Dia turun lagi ke nomor 2, kan lagi seru tuh. Selanjutnya kita akan menempel si tangganya. Akan tempel. Ini yang panjangnya ya, kita akan tempel di sini. Jadi kalau dia berada di poin 3, bisa langsung naik ke sini. Oke. Yang terakhir saya akan tempel di sini. Ularnya masih ada, kita tempel lagi ular-ularannya. Ularnya kita buat di sini. Bisa di sini saja, Bos. Oke. Satu lagi yang kecil kita akan tempel di sini. Oke, untuk video selanjutnya kita lihat nanti ya. Oke, untuk video selanjutnya kita lihat nanti ya. Sini saya udah menempel ular-ular dan tanda-tandanya yang akan membuat permainan ini akan menjadi asik. Sekarang saya akan membuat nomor-nomor dari kertas-kertas jalannya permainan ini. Oke, saya buat dulu ya teman-teman. Di sini nomor 1, sini nomor 2, sini nomor 3. Begitu pun selanjutnya.
Nah, saya sudah membuat penonoran dari masing-masing kertas tersebut. Kita lanjut lagi. Sekarang selanjutnya, ini kertas origami yang udah saya foto-foto ini gunanya kita akan buat di sebalik daripada kertas-kertas ini, dimana nanti saat permainannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini untuk tempat penyimpanan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa-siswa dapat bermain lebih terlihat senang. Nah, nanti dari sini bukan saja hanya ada pertanyaan, tetapi ada tantangan-tantangannya. Nah, inilah yang akan membuat permainan itu terlihat lebih seru ya teman-teman. Nanti kita akan buat semua dari 15 nomor yang ada di sini, kita semuanya akan buat tergantung apa yang ada di dalam isian tersebut. Apakah dia sebuah pertanyaan tentang pembelajaran ataukah sebuah tantangan. Oke. Dan di sini saya akan menempel nama dari media ini ya. Kita akan tempel pertama-tama di sini dulu. Kita akan bekerjakan sampai semuanya selesai. Di sini saya akan menyelesaikan ini dulu. Nanti saya akan beritahu step selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, saya sudah menyelesaikan judul dari media pembelajaran kita. Sekarang saya akan menulis satu pertanyaan, yang pertanyaan ini nanti kita akan simpan di dalam masing-masing kotak tersebut. Di sini saya akan menulis pertanyaan tentang materi IPA anak SMP. Pertanyaan ini akan saya masukkan ke dalam kotak-kotak yang sudah saya sediakan tadi. Misalnya kita masukkan di sini ya. Oke, nah nanti kita akan penuhi semuanya dulu. Oke, kita akan lihat video berikutnya. Baiklah teman-teman, sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya harap teman-teman dan Bapak dosen dapat menerima semuanya dengan baik. Saya Desi Gita Natalia mengucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman.